Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat petani dimanapun teman-teman berada, salam sejahtera selalu. Selamat berjumpa lagi bersama saya Deka Yuda. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas ini tentang garam. Penggunaan garam ya, garam dapur atau garam grosok atau garam-garam yang lainnya ya, khususnya untuk tanaman cabai teman-teman semuanya. Apakah garam tersebut itu bagus untuk tanaman dan kapan waktunya garam itu kita gunakan untuk tanaman cabai ya. Ini karena banyak yang belum paham ya teman-teman ini ya tentang penggunaan garam. Kenapa buru-buru menggunakan garam, terus garam itu sebenarnya untuk apa ya? Pemakaian garam itu. Jadi di sini dalam video kali ini akan saya jelaskan ya tentang penggunaan garam khususnya untuk tanaman cabai rawit. Ini cabai rawit hijau lokal ya. Ini kapan waktunya untuk menggunakan garam tersebut. Jadi begini ya teman-teman semuanya, garam itu bisa kita gunakan itu sebenarnya itu kalau kita lihat dulu ya posisi tanaman tersebut seperti apa. Kalau tanaman tersebut masih subur, bagus, itu sebenarnya nggak perlu kalau kita mau gunakan garam untuk kita pakai untuk ngocor atau untuk memupuk ya. Di bawahnya itu tidak perlu garam tersebut. Karena garam itu hanya untuk membantu memulihkan ya, memulihkan tanaman yang terkena, kalau seumpamanya yang terkena keriting, atau dia untuk pemulihan ya tanaman yang kurang subur, itu baru kita gunakan yang namanya garam. Kalau tanamannya sudah subur dan sudah bagus, itu tidak perlu kita gunakan garam, karena nanti akan ada efek sampingnya ya untuk tanaman tersebut. Biasanya dia kelebihan unsur haranya ya, atau dia bisa rontok daunnya ya teman-teman. Itu kalau kita menggunakan garam kalau di tanaman tersebut sudah subur. Jadi kalau kita mau menggunakan garam itu kita lihat posisi tanamannya terlebih dahulu. Kalau tanamannya dia pojoknya tidak mau berkembang lagi, tidak mau keluar pojoknya, itu baru kita gunakan garam. Atau bisa juga kita gunakan garam tersebut untuk awal ya. Pertama kita waktu kocoran pertama setelah kita tanam, kira-kira umur 12-15 hari itu kita kocor menggunakan garam ya. Itu juga bisa di waktu musim kemarau. Di musim hujan pun sama ya, sebenarnya itu bisa kita gunakan. Tapi kita lihat posisi terlebih dahulu tanaman itu seperti apa. Kalau di musim kemarau dia kita gunakan garam itu, dia manfaatnya untuk menggemburkan tanah. Itu ya, menggemburkan tanah agar tanah tersebut gembur dan akar dari tanaman yang kita tanam tersebut dia akan cepat berkembangnya kalau di musim kemarau. Kalau di musim hujan itu dia, kalau tanaman subur itu sebenarnya tidak perlu ya. Kalau kita lihat tanamannya itu sudah bagus, itu tidak perlu kita gunakan garam untuk kita gunakan untuk melakukan pemupukan ya. Itu untuk penggunaan garam. Jadi seperti itu. Jadi garam itu tidak perlu kita haruskan untuk kita gunakan ya untuk pupuk tanaman itu ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu posisinya seperti apa, tanaman kita apakah memerlukan kita menggunakan garam, itu baru kita gunakan. Kalau seumpamanya kayak keriting itu ya, keriting setelah kita sempat hama tripnya ya, setelah tripnya itu kita basmi, baru untuk pemulihannya bisa kita gunakan garam untuk memacu pertumbuhannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak asal ya, tidak harus umur sekian ini kita gunakan garam, atau umur berapa bulan ini baru kita gunakan garam. Jadi garam tersebut itu tidak asal kita gunakan untuk pakai mupuk. Jadi kalau bisa, kalau kita mau mupuk itu harus mupuk menggunakan garam itu kita lihat dulu posisi tanamannya. Kalau tanamannya tidak normal, kurang bagus, itu baru kita gunakan dia untuk menyuburkan tanaman. Fungsinya karena seperti ini, garam tersebut dia mempunyai kandungan klor dan natrium ya, dia yang bisa menumbuhkan lagi zat-zat atau pupuk-pupuk yang tadinya sudah tidak bisa dicerna lagi oleh tanaman. Kalau kita gunakan garam tersebut, dia akan bisa dimakan lagi oleh tanaman. Jadi seperti itu. Ibaratnya kayak kita makan sayur, kalau sayurnya tadinya tadinya itu kurang asin, kita tambahi garam, tentunya agak enak lagi. Jadi seperti itu. Jadi manfaatnya garam itu seperti itu, tidak harus
setiap waktu atau setiap tanaman itu kita kocor menggunakan garam. Jadi garam tersebut itu ada waktunya untuk memakai menggunakan garam, tidak asal. Jadi seperti itu untuk teman-teman semuanya. Video ini adalah menjawab ya, ini karena banyak betul yang komentar kapan waktunya menggunakan garam, kapan waktunya untuk lakukan pengocoran garam untuk tanaman cabai saya. Cabai saya umur sekian bulan, apakah sudah waktunya kita kocor garam? Jadi itu tadi, garam itu harus kita gunakan sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Tidak harus ya, kalau tidak harus kita gunakan, apalagi tanaman ini kita lihat sudah berbuah seperti ini ya, terus kita lakukan pemupukan garam, itu tidak perlu ya. Kalau tanaman seperti ini sudah berbuah seperti ini, itu tidak perlu. Jadi kita lihat tanaman yang memang memerlukan pemacu pertumbuhan ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk penggunaan garam. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-temannya, dan semoga penjelasan saya tadi walaupun mungkin kurang jelas tapi dapat dipahami untuk teman-teman semuanya. Jadi seperti itu, untuk penggunaan garam itu tidak harus atau tidak perlu buru-buru untuk melakukan penggunaan garam. Kita lihat terlebih dahulu posisi tanamannya seperti apa, baru kita tabur garam. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih dari saya. Salam sejahtera selalu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam sukses selalu, selamat beraktivitas. Terima kasih.